Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para pemimpin ASEAN dan juga Perdana Menteri Cina Li Qiang bahwa kerjasama antara ASEAN dan juga Cina semakin kuat. Meski demikian, Jokowi menyatakan pentingnya untuk menjaga trust akan penghormatan terhadap hukum internasional sehingga menciptakan stabilitas kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers usai menggelar KTT ASEAN dengan Cina. Penting untuk menjaga trust dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan. KTT ASEAN dengan Cina ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam 6 dokumen. Para pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi melalui upgrade ASEAN-China FTA 3.0. Kenapa 3.0? Karena mencakup kerjasama baru misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan juga rantai pasok. Para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan dari negosiasi COC di Laut Cina Selatan. Selain KTT ASEAN dengan Cina, dalam KTT hari ini juga menggelar KTT ASEAN dengan Republik of Korea. Para leaders membahas kerjasama terutama di sektor emerging economy seperti fintech, digital ekonomi, dan juga startup ekosistem. Republik of Korea mengumumkan kontribusinya senilai 30 juta US dollar untuk peningkatan kapasitas di bidang industri artificial intelligence. Para pemimpin juga mengangkat isu yang berkaitan dengan semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan. Dan di akhir sesi KTT pada panel pertama, yakni juga digelar KTT ASEAN dengan Jepang. Para pemimpin menyampaikan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di kawasan, khususnya di semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan. Kerjasama tersebut mendorong pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, dan juga transisi energi yang dituangkan dalam 3 dokumen kesepakatan. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Muhammad Olga melaporkan.